Kita di Indonesia ini tinggal dalam sebuah kapal. Nama kapalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada satu orang yang melompat kapal, diambilnya bor, dilompat lantai kapal, yang di atas senyum-senyum aja. Bro, ada orang melompat kapal, kira ada, paling-paling yang kuasa dia, kita kan di atas. Ternyata ketika air masuk, engkau yang di atas akan tenggelam juga. Begitu dalam hadis Nabi. Maka kita jaga. Kalau ada yang mengiklankan LGBT, pesta seks, zina, narkoba, dia sedang melompat di lantai kapal. Kita jangan lihat. Yang ceramah Ustaz, la ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Ustaz ceramah, khutbah, tausiah, pengajian. Yang punya kekuasaan, gunakan perda, peraturan daerah. Tidak boleh ada judi, tidak boleh ada rumah prostitusi. Buat dengan kekuasaan. Anggota legislatif, DPR, buatkan perda syariah. Yang membuatnya siapa? Anggota DPR, legislatif. Yang memilihnya siapa? Kita. Setelah ada payung hukumnya, barulah bapak-bapak dari TNI, dari Polri bisa menerapkannya. Ada namanya payung hukum. Oleh sebab itu, maka kita yang akan memilih mereka. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Nanti wujudkan pilpres dan pileg damai se-Indonesia. Allahu Akbar. Cinta NKRI, cinta santri, cinta Islam, wujudkan rahmatan lil alamin. Kita pilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang bisa melindungi kapal besar supaya tidak hancur. Karena kalau sudah hancur berperang, menang jadi A, kalah jadi A. Tidak ada yang untung kalau kita berkonflik, berkelahi. Nah, apabila kita dulu banyak meninggalkan sholat, sekarang kita tobat. Bagaimana sholat-sholat yang dulu, Pak Ustaz? Sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Tinggal dulu qadha. Habis sholat zuhur tadi qadha. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Nanti asar qadha. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin qadha'an. Maghrib qadha. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin qadha'an. Berapa lama kajinya Pak Ustaz? Berapa lama mau tinggalkan? Umur berapa sekarang? 40. Mulai sholat berapa? Baru kemarin Pak. Akhir balik umur berapa? Umur 10. Tinggalkan sholat berapa lama? 30 tahun. Allah 30 tahun. Tapi jangan ambil cuci besok pagi. Bagaimana sudah mencuci apa? Umur 30 tahun mau sholat semua. Tetap beraktivitas, tapi selesai satu sholat laksanakan qadha sholat. Mana dalilnya? Ini sudah sholat ini pakai ceramah aja. Dalilnya mana? Ambil HP, tulis di Google qadha sholat Ustaz Sarwan. Ustaz Sarwan teman saya di Jakarta. Dia sudah tulis, saya ceramah aja. Kami bagi-bagi tugas. Qadha sholat Ustaz Sarwan. Menurut Hanafi wajib, menurut Maliki wajib, menurut Hambali wajib, menurut Syafi'i wajib. Sholat yang lama wajib diqadha, ditinggalkan. Pondok pesantren mana yang menurut Ustaz baik untuk anak-anak setingkat SMA, sehingga bisa jadi referensi kami orang tua untuk menyekolahkan anak kami. Iskariman Solo, dari Tarakan ke Solo, dari Solo Pemukitan Cantik Indah. Saya sudah ceramah di sana. Direkturnya sahabat saya di Mesir, beliau di Damaskus, Suriah. Program andalannya bahasa Arab, bisa baca kitab kuning, bahasa Inggris. Prestasi luar biasa. Tamat nanti bahasa Arab oke,
sudah kena syirik seperti baca-baca saat ada mantra-mantra Pak Ustaz, memberi makanan ke laut. Di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Kalau tidak dihanyutkan anak gadis, maka air Sungai Nil akan surut dan gandum akan mati, orang Mesir akan mati. Nama gubernurnya Amar bin As. Amar bin As sudah berani melarang. Karena kalau dilarang orang Mesir nanti ngamuk dan Sungai Nil akan kering. Datang Umar bin Khattab berkirim surat, hai gubernur Mesir, berhentilah engkau menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Campakkan surat ini, masukkan ke Sungai Nil. Dimasukkan surat Umar bin Khattab ke Sungai Nil. Anak gadis tidak jadi dihanyutkan, Sungai Nil tetap mengalir sampai hari ini. Artinya apa? Cukup dengan zikir, cukup dengan doa. Alim ulama diminta berdoa. Di kampung saya, sebelum membuka hutan harus ditanam kepala kambing. Kalau tidak ditanam kepala kambing, jin-jin akan mengamuk. Itu beda jin Mesir dengan jin kampung saya. Jin kampung saya layankan cuma kepala kambing. Jin Mesir agak tinggi saya. Anak gadis. Jadi agak kakak jin Mesir. Kalau tidak tanam kepala kambing, maka jin akan mengamuk. Hebatnya Mufti kerajaan Melayu beliau dari kerajaan Siam sering dilakukan. Dia tidak marah-marah. Dia tidak katakan bina, marah. Dia tidak marah. Tuan guru, ya, ini kepala kambing kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kepalanya kita tanam yang bagus, jangan. Kepalanya. Jadi darahnya ya. Darahnya, karena tidak boleh makan darah. Darah haram. Kepalanya tuan, kepalanya nakal rumah saya. Nanti kalau jinnya ngamuk, insya Allah tidak. Caranya, mari kita zikir ramai-ramai. Aku zikir ma'ala la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir ramai-ramai, akhirnya jin setan anda itulah asal masalah. Tidak lagi kepala kambing ditanam waktu membuka hutan. Dan sampai sekarang beberapa tempat saya diundang pas acara makan pasti kepala kambing. Saya sudah tahu ceritanya. Dulu kepala kambing untuk jualan tanah, sekarang kepala kambing untuk ustaz. Begitu kepala kambing dimakan oleh ustaz, jin pun mengamuk. Jin sudah marah. Dibawa ke puskesmas, periksa rumahnya bukan jin marah. Darah tinggi. Jin sudah lama pergi. Karena kita kasihan juga dengan jin. Salah-salah bikin jin insaf.
pesan nanti bacakan di atas makabum 5 awal ayat Al-Baqarah, 5 ayat awal Al-Baqarah, 3 ayat akhir Al-Baqarah, sampai ulaika humul muflihun 5 ayat, lillahi ma fis sampai 3 ayat. Itu sahabat Nabi dalam kitab Ar-Ruh itu menunjukkan bacaan Quran sampai keempat. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibacakan sekhatam Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup, hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Kalau tidak sanggup Yasin, Quran. Tidak sanggup, hatinya Quran Yasin. Tidak sanggup, Quran. Itu namanya kita baca. Quran tidak sanggup, Yasin tidak sanggup, Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak sanggup, mati. Sudah 4 kali saya bukakan, gak kita percaya sama saya gak maksa. Bapak Ibu yang mengatakan bacaan Quran tidak sampai, tolong saya minta nama lengkapnya. Nanti kalau nanti saya kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Kita nggak bisa memaksakan orang lain. Ini masalah al-ghaib, ini masalah al-barzah. Kita hanya bisa ikut dalil. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara hijrah yang benar, Pak Ustaz? Pertama, mandi taubat. Yang hijrah-hijrah yang selama ini bergelimang dosa, pertama mandi taubat. Di mana mandi taubatnya, Pak Ustaz? Kita di laut, keliling kita ke laut. Nah, masuk ke laut. Insya Allah bukan cuma dosanya hilang, orang hilang. Mandi taubat macam mandi wajib, basah semua. Apakah mesti pakai jeruk, Pak Ustaz? Tidak perlu. Katanya harus pakai jeruk. Zaman dulu nggak ada sampo, makanya pakai jeruk. Sekarang sudah ada sampo, menghilangkan penentu-penentu yang menyebabkan permukaan kulit laki. Bilang laki rupanya. Nah, setelah mandi bersih, wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Sholli sunat taubat. Rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah. Iftitah saya belum hafal, Pak Ustaz, karena saya baru taubat, nggak usah baca. Iftitah itu hukumnya sunat. NU baca iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wassallallahu wa wasila. Muhammadiyah baca iftitah. Allahumma barik baini wa baina khataaya. Perang antara Allahu Akbar kabira dengan Allahu Akbar. Yang di tengah preman belum hafal. Iftitah sunat. Baca Allahu Akbar mantap. Baca Allahu Akbar kabira bagus. Gak baca sah. Yang sudah hafal gak baca keterlaluan. Baca Fatihah. Fatihah gak hafal, Pak Ustaz. Fatihah gak hafal. Baca Fatihah, bisa baca ayat. Ayat baca. Apa ayat yang paling panjang kau hafal? Kulhu, Pak Ustaz baca. Rakaat kedua, kulhu lagi, Pak Ustaz gak hafal. Nanti catatan awalnya, sholat sunat taubat kulhu, sholat sunat tahiyatul masjid kulhu, sholat tahajud kulhu, sholat SDA. Sama dengan Usolli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mandi, wudu, sholat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah. Kalau bisa lelehkan air mata menangis. Ainani, 2 mata, la yamassuhum an-nar, 2 mata yang tidak tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang bergadang di tengah malam karena tahajud. Mata yang bergadang tengah malam karena tahajud. Mata yang bergadang tengah malam karena menjaga donggala, takut perampok keluar mengambil ATM. Bagus. Tapi mata yang bergadang malam karena Manchester United, Liverpool, Barcelona, ingat Messi tidak akan datang memberikan syafaat.
suami